Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuq. Berdoa selesai. Kembali lagi, hari ini kita belajar di rumah aja untuk menghindari dampak dari penyebaran virus corona. Dan jangan lupa, jika ingin bepergian keluar rumah, gunakan masker dan cuci tangan. Materi sebelumnya kita sudah membahas tentang pecahan senilai. Apakah kalian masih ingat tentang pecahan senilai? Pecahan senilai adalah pecahan yang nilainya sama, walaupun bentuk dari angkanya itu berbeda. Sebagai contoh seperti ini. Baik, ini adalah salah satu contoh dari pecahan senilai. Nah, di sini kakak akan menggunakan dua angka, dua pecahan. Yang pertama adalah 1/2 dan 4/8. Nah, 1/2 dan 4/8 adalah pecahan senilai karena hasilnya sama. Bagaimana cara kita menentukan hasil dari pecahan ini sama? Yaitu dengan cara 1/2 dibagi 1 dibagi 2 hasilnya 0,5. Ya, sedangkan 4/8 itu kita bagi 4 dibagi 8. Hasilnya sama, 0,5. Maka hasil dari 1/2 dan 4/8 itu sama. Maka 1/2 dan 4/8 adalah pecahan senilai. Nah, itu salah satu contoh saja dari kakak untuk mengingat pembelajaran kita mengenai tentang pecahan senilai. Nah, itulah tadi tentang pecahan senilai. Hari ini kita akan membahas tentang bentuk-bentuk pecahan. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita yang akan kita capai hari ini, yang pertama, siswa dapat memahami bentuk pecahan biasa. Yang kedua, siswa mampu menjelaskan bentuk pecahan biasa. Dan yang ketiga, siswa mampu menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan bentuk pecahan biasa. Nah, itulah tadi tujuan pembelajaran kita hari ini yang akan kita capai bersama. Baik, kita masuk ke materi. Materi kita hari ini adalah tentang bentuk-bentuk pecahan. Nah, ada beberapa macam bentuk-bentuk pecahan. Yang pertama yaitu pecahan biasa. Yang kedua adalah pecahan campuran. Yang ketiga adalah pecahan desimal. Dan yang terakhir atau yang keempat adalah pecahan bentuk persen. Nah, hari ini kita akan membahas yang pertama dulu, yaitu pecahan biasa. Nah, pecahan biasa dapat dinyatakan sebagai A per B, asalkan B tidak nol. Sedangkan A dan B adalah bilangan bulat. Suatu pecahan disebut sebagai pecahan biasa jika bentuk pembilang dibagi penyebut. Maka dapat kita tulis
pembilang per penyebut. Pembilang yaitu yang di atas, sedangkan penyebut yaitu yang di bawah. Ini adalah salah satu kunci dari pecahan biasa. Nah, adapun contoh pecahan biasa dalam bentuk angka adalah sebagai berikut. Ingat, kuncinya tadi adalah ada pembilang dan ada penyebut. Pembilang di atas, pembilang yang di atas, dan per di bawahnya adalah penyebut. Maka, pecahan biasa dalam bentuk angka adalah 1/4. Nah, kita lihat 1/4. 1/4, 1 adalah pembilang, dan 4 adalah penyebut. Dan 3/7. 3 adalah pembilang, dan 7 adalah penyebut. Dan yang terakhir adalah 5/9. Nah, 5 adalah pembilang, dan 9 adalah penyebut. Ini adalah beberapa contoh dari pecahan biasa. Masih banyak lagi contoh pecahan biasa dalam bentuk angka. Yang penting sesuai dengan rumus yang di atas. Ada pembilang dan ada penyebut. Sampai di sini paham? Oke, baik. Kita akan lanjutkan ke materi berikutnya, yaitu ayo berdiskusi. Nah, perhatikan pecahan-pecahan berikut. Selidiki dan kenalilah baik-baik mana yang merupakan pecahan biasa dan mana bukan pecahan biasa. Nah, ingat kunci dari pecahan biasa tadi apa? Ada pembilang dan ada penyebut. Berilah tanda centang atau tanda benar untuk pemecahan yang sesuai. Tabel 1.2 menyelidiki pecahan biasa. Nah, ini adalah tabelnya. Di sini ada nomor, pecahan, pecahan biasa, bukan pecahan, dan alasannya apa. Kita lihat nomor 1 dulu. 3/4. 3/4 adalah pecahan biasa. Maka kita contreng di pecahan biasa. Tulis tanda benar di pecahan biasa. Nah, alasannya kenapa? Karena 3/4 berbentuk ada pembilang dan ada penyebut. Pembilangnya ada 3 dan penyebutnya adalah 4. Maka 3/4 untuk nomor 1 itu adalah pecahan biasa. Mari kita lihat contoh nomor 2. Contoh nomor 2 ini adalah 2/9. Nah, jika kita melihat dari rumus dari pecahan biasa, ada pembilang dan ada penyebut. Di sini ada pembilang dan ada penyebut. Tapi kenapa ada angka 2 di depan pecahan biasa? Maka ini bukan pecahan biasa. Alasannya kenapa? Karena ada angka 2 di depan 2/9. Nah, sekarang kita lihat yang nomor 3. Nomor 3 adalah 2,1. Kita ulangi lagi. Rumus dari pecahan biasa itu ada pembilang per penyebut. Di sini kita lihat cuman 2,1 tidak ada pernya. Nah, kenapa demikian? Karena pecahan biasa itu berbentuk pembilang dan penyebut, sedangkan ini bukan pecahan biasa, yaitu 2,1. Tidak, alasannya tidak berbentuk pecahan biasa. Sampai di sini paham? Kuncinya yaitu adalah berbentuk pembilang per penyebut. Ada pembilang,
Kita lihat contoh nomor 1 ini. Di kolom. Di tabel maksudnya, di tabel. Nah, kita lihat ada contoh. Kita lihat contoh nomor 1 ini. Ini adalah salah satu contoh pecahan biasa. Nah, pecahan biasa itu ada pembilang di atasnya. 3 ini adalah pembilang per penyebut. Jadi di angka di depan sini nggak ada lagi. Cuman seperti ini aja. Inilah yang disebut dengan pecahan biasa. Nah, jika seperti yang di bawah ini bukan pecahan biasa. Itu ada sebutannya tersendiri nanti, ya. Dan yang di bawah ini juga sama. Ada sebutannya tersendiri. Yang pastinya bukan pecahan biasa karena dia tidak sesuai dengan rumus dari pecahan biasa, yaitu ada pembilang per penyebut. Baik, sampai di sini paham? Jika paham, kakak akan memberikan soal dan dikerjakan di rumah, serta ditulis di buku tulis masing-masing. Nah, berikut soalnya. Nah, cara kerjanya sama seperti contoh yang tadi. Perhatikan pecah-pecahan berikut. Selidiki dan kenalilah baik-baik mana yang merupakan pecahan biasa dan mana bukan pecahan biasa. Berilah tanda centang atau tanda benar untuk pecahan yang sesuai. Nah, ingat, kuncinya adalah rumus dari pecahan biasa itu apa. Nah, jika memperhatikan video kakak, kalian akan sangat mudah sekali mengerjakan soal ini. Mari kita lihat soal nomor 1. Soal nomor 1 terdapat 3/3/4. Nah, apakah 3/3/4 ini adalah pecahan biasa atau bukan pecahan biasa? Berikan alasannya kenapa. Kita lihat soal nomor 2. Nomor 2 itu ada 2/7. Nah, nomor 2 ini, 2/7 ini apakah pecahan biasa atau bukan pecahan biasa? Jadi ingat kuncinya yaitu, rumusnya yaitu pecahan biasa. Ada pembilang per penyebut. Alasannya kenapa dan seterusnya. Sampai nomor 4. Kerjakan. Baik. Jika tidak ada yang ditanyakan, kakak cukupi pembelajaran kita hari ini. Itulah tadi pembelajaran kita hari ini. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan hubungi kakak atau di via WhatsApp group. Di sana kakak akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kalian. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, marilah kita bersama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kakak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.